Oke, masih di materi aritmatika sosial kelas 7 SMP, itu kita masuk di part kedua, yaitu materi bunga tunggal, diskon, dan pajak. Nah, yang pertama sekali kita akan membahas terkait bunga tunggal. Secara umum, bunga diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, bunga tunggal ini dapat didefinisikan sebagai bunga yang dihitung berdasarkan modal dan waktu, sedangkan bunganya tidak digabung lagi. Bunga dinyatakan dalam bentuk persen. Bunga ditentukan oleh modal, persentase bunga, dan waktu. Misalkan, modal disimbolkan dengan M. Persentase bunga disimbolkan dengan B, waktu seperti biasa disimbolkan dengan T, besar bunga disimbolkan dengan B, maka dapat dirumuskan sebagai jika T dalam tahun, maka B sama dengan T kali B per 100 kali M. Nah, jadi maksudnya besar bunga ini sama dengan waktu dikali persentase bunga dikali dengan modal jika dalam tahun. Nah, jika dalam bunga, maka B sama dengan T per 12, karena 1 tahun ada 12 bulan, dikali dengan B per 100 dan dikali dengan M. Nah, kemudian yang terakhir, jika dalam hari, maka B sama dengan T per 360, karena dalam 1 tahun ada 360 hari, dikali dengan B per 100 dikali dengan M. Nah, langsung saja kita coba masuk ke contoh soalnya, yaitu Andi menabung di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Uang tersebut disimpan selama 2 tahun. Berapa besar bunga yang diperoleh Andi? Nah, kita tahu tadi bahwa rumus besar bunga itu adalah B sama dengan T kali dengan bunga per 100 dikali dengan modal. Nah, T-nya di soal ini adalah 2 tahun, maka 2 dikali dengan B-nya itu persennya ada 6 per 100 dikali dengan 5 juta. Nah, maka ini bisa dicoret. Coret 20. Lalu 2 kali 6 itu 12, kali 5 itu 60, dan nolnya ada 4. Maka bunga ini sama dengan 600 rupiah. Jadi jika ditanya berapa besar bunga yang diperoleh Andi, besar bunga yang diperoleh Andi yaitu 600.000 rupiah. Nah, begitu. Nah, lanjut. Di sini masih ada contoh soal selanjutnya. Itu Budi menabung sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 8% per tahun. Tabungan tersebut disimpan selama 9 bulan. Berapa besar bunga yang diperoleh Budi? Nah, tadi besar bunga itu sama dengan T. Nah, namun di sini ada bulan dalam kategori bulan. Maka 9 per 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dikali dengan bunganya itu 8 per 100, dikali dengan modalnya itu 3 juta. Nah, di sini 100 bisa kita coret 0, 2, lalu 12 dan 3 ini bisa 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4, dan 4 ini bisa dicoret juga, jadi 2, maka 9 kali 2 itu 18, dan nolnya ada 4, maka 180.000 rupiah. Nah, jadi jika ditanya berapa besar bunga yang diperoleh Budi, besar bunga yang diperoleh Budi itu sebesar 180.000. Nah, kita lanjut di materi selanjutnya, itu diskon. Nah, sedangkan diskon itu adalah potongan harga jual suatu barang pada saat transaksi jual beli. Diskon sering disamakan dengan rabat. Rabat merupakan potongan harga dari barang yang dibeli dalam jumlah banyak. Sedangkan diskon adalah potongan harga untuk sebuah barang. Nah, jadi kalau ditanya diskon, itu rumusnya diskon sama dengan harga kotor dikurang harga bersih. Nah, tapi jika ditanya harga bersih, maka harga bersih sama juga dengan harga kotor dikurangi dengan diskon. Diputar-putar aja, pindah ruas ya. Nah, rumus diskon itu dalam persen itu D per 100 kali harga kotor. Nah, dengan D itu persentase diskon, harga kotor sama dengan harga awal barang. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu sebuah tas memiliki harga 250.000. Toko memberikan diskon sebesar 20% pada tas tersebut. Ditanya, berapa besar diskon yang diperoleh?
Nah, kalau ditanya berapa besar diskon yang diperoleh, maka kita kembali lagi ke rumus. Itu diskon sama dengan persen tadi dikali dengan harga kotornya, yaitu 250.000. Nah, coret di sini 25 kali 2 itu 50, nolnya ada 3, maka diskonnya sebesar Rp50.000. Nah, kemudian yang B, berapa harga yang harus dibayar setelah diskon? Nah, harga bersih itu tadi, harga bersih sama dengan harga kotor dikurang dengan diskon. Nah, harga kotornya itu adalah 250.000. Dikurang dengan diskonnya, dapat diskon 50.000. Nah, maka harga yang harus dibayar setelah diskon yaitu 250.000 kurang 50.000 yaitu Rp200.000. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jenis-jenis pajak itu antara lain PPN, kemudian ada PPH, pajak penghasilan, dan ada pajak usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM. Nah, di sini ada contohnya, yaitu harga sebuah buku di toko adalah 80.000. Buku tersebut dikenakan pajak PPN sebesar 10%. Berapa harga yang harus dibayar setelah dikenakan pajak? Nah, kita harus hitung dulu. Pajaknya itu 10%, maka 10/100 dikali dengan 80.000. Coret, nah maka pajaknya itu sebesar 10 kali 800 itu Rp8.000. Nah, yang ditanya adalah harga yang harus dibayar. Maka harga yang harus dibayar yaitu 80.000 tambah dengan pajak tadi 8.000. Nah, maka harga yang harus dibayar itu sebesar Rp88.000. Nah, oke, mungkin ini aja materi kedua terkait bunga tunggal, diskon, dan pajak. Selanjutnya kita masuk ke bruto, neto, dan tara di video selanjutnya.